Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina amma ba'du. Perkenalkan, para tegang Slow atuh, slow. Perkenalkan, saya Atif Muhtadi, penghulu ahli pertama Kabupaten Madang. Saya di sini baru sebulan kemarin pasca tes CPNS. Saya alhamdulillah ditempatkan di sini. Sebelum masuk ke materi, saya mau tanya nih. Di sini ada yang usianya 19 tahun. Langsung angkat tangan. 20? Ya 30. 20 ya, berarti paling muda 20 nih. Usia 29 ada? 30, 28, 27. Berarti kebanyakan antara 25 sampai 22 ya, 21. Kalau misalkan lihat petugas di sini, saya paling muda. Usia saya 30, gak beda jauh lah sama kalian. Jadi rentan usia sekarang pernikahan tuh antara Gen Z dan Gen milenial. Dalam artian seperti itu. Makanya saya akan menyinggung di satu tujuan kalian untuk pernikahan. Yang umur paling muda nih 19 tahun 20, Bang, saya mau tanya, tujuan nikah apa? Ibadah. Bener sih, ibadah yang paling panjang itu pernikahan. Kalau sholat kan dari mulai takbir sampai salam. Kalau zakat ya pas nanti zakat fitrah. Puasa dari sahur sampai ke buka. Ibadah haji ya di sana di Arab. Nikah dari mulai mata melek sampai mata terpejam, satu kali napas sampai terakhir bernapas, itu pernikahan adalah ibadah. Selain dari tujuan yang lain, ada lagi nggak? Apa tujuan dari pernikahan? Yang umur 27 nih, Bang, gimana Bang? Tujuan pernikahan itu apa? Bahagia. Nice. Karena yang namanya pernikahan tanpa bahagia, mending akhiri dari sekarang. Akhiri dari sekarang, percuma. Kalau tujuan pernikahan itu bukan untuk saling bahagia, menumbuhkan rasa kebahagiaan. Oke. Yang umur 21, apa tujuan nikah? Nah, yang di depan nih, tujuan nikah apa? Bahagia. Waduh, kan udah. Yang lain atau apa? Biar ada yang nemenin aja. Asik. Nah, coba tujuan nikah apa? Kan udah. Kalau nggak ada tujuan nggak usah nikah tuh. Ya, bener nggak? Iyalah, harus ada tujuan kan. Resepsi bayar, ke KUA bayar. Kalau nggak ada tujuan percuma bayar, bener nggak? Iyalah. Gitu. Makanya saya garis bawahi, yang namanya tujuan pernikahan itu ada tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isinya tujuan pernikahan itu adalah ikatan antara suami istri untuk membangun keluarga kekal dan bahagia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, serta dilaksanakannya adalah ibadah. Nah, di dalam undang-undangmu sudah jelas tujuan pernikahan itu adalah kekal dan bahagia. Kekal adalah sampai mati memisahkan, bahagia adalah selamanya sampai mati. Jangan sampai bahagia di tengah perjalanan. Gitu. Karena dalam undang-undang pun udah jelas. Terus dalam kompilasi hukum Islam ada tambahannya, membangun keluarga sakinah, mawaddah, warohmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena kalau tujuan nikah kalian hanya tidak terasas dalam sakinah, mawaddah, warohmah, kekal dan bahagia, bilang ke Bu Haji, Bu, saya mau cabut pendaftaran nikah ini. Itu karena percuma, bayar hajat mahal,
bayar WO mahal. Kalau tujuannya kalian tidak untuk bahagia dan kekal, tidak sakinah mawaddah warahmah, ini ngobrol dari sekarang. Nah, kalau misalkan tujuan kalian udah pasti, udah yakin, nah lanjut. Oke. Tujuan nikah udah, karena kebanyakan Gen Z dan Gen milenial itu punya rasa kepemilikan masing-masing sesuai dengan usia. Gitu. Kalau misalkan yang udah yang udah tua-tua di luar tuh, itu udah rasa miliknya udah di atas rata-rata gitu. Maksudnya diem-dieman di rumah pun mereka saling menghargai gitu. Tapi kalau misalkan masih muda mah ya saling manja-manjain gitu. Saling inilah, karena saminggu dari hari Senin sampai hari Sabtu gawe emangnya poe minggu nate ulin ayon deket, CCM deket, kalau kade tuh ke puncak kena gitu. Jadi nyari uang tuh harus balance dengan healing, dengan shoppingnya gitu. Laman yang duit bunga rente repot. Tujuan pernikahan tuh itu bahagia. Jadi istri bahagia jajan, suami bahagia jajan. Jajannya ulah di luar bareng-bareng sama istri sama suami gitu. Nah, nyambung ke bahagia. Jadi aspek bahagia itu timbul dari diri masing-masing. Nah, kalau misalkan tujuan kalian hanya untuk menyakiti, nah saya garis bawah ini, menyakiti di sana apa? KDRT. Bukan kurang dana apa ya? Apalagi saya. Maaf. Bukannya KDRT, bukannya kekerasan rumah tangga, tapi kekerasan yang ada di dalam rumah tangga. Itu. Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu sudah dijelaskan bahwasanya KDRT itu terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama kekerasan fisik. Udah pada tahu ya kekerasan fisik, benjol, memar, patah tulang, robek lah itu mah. Itulah. Nah, kalian minimal harus dihindari konflik seperti itu karena dampaknya bukan ke badan tapi ke yang lain, bisa merembet. Gitu. Anak perempuan yang dilahirkan dari rahim ibunya diurus dan disayangi oleh kedua orang tuanya, tapi setelah menikah pundak dari orang tua, pundak dari wali dipindahkan ke pundak suami. Kalau misalkan tujuannya hanya untuk menyakiti, cabut dari sekarang pendaftaran. Karena apapun alasannya, kekerasan dalam fisik itu fatal. Sekarang dunia serba digital, dunia sosial semakin banyak. CCTV satu orang pegang HP ya, ada kameranya. Kekerasan fisik tidak usah dilihat oleh banyak orang. Sekalipun di rumah cuman ada suami, ada istri, kekerasan bisa direkam. Karena valid. Alat bukti berupa rekaman itu valid di kepolisian. Karena sanksi pidana dalam urusan KDRT itu 15 tahun, denda 500 juta. Bayangkan, daripada ayeuna nyakitin istrinya di penjara 15 tahun nya kudu bayar denda 500 juta, mending mulai Pajero. Bener dah? Iyalah, duaan yang istri naik mobil adem, atau misalkan beli perumahan di Sentul 500 juta, kaiuhan, teka panasan, daripada bayar denda di penjara ongkoh. Apalah arti yang namanya kekerasan dalam rumah tangga kalau pun tidak bisa mencegahnya. Nah, pencegahan harus terjadi itu. Kalian udah pada paham berarti kekerasan fisik itu berupa apapun. Nah, kalau misalkan biasanya kalau istri nih, saya nih nggak tahu istri orang mah. Kalau misalkan lagi ngobrol asik nih suka mukul, refleks, suka nggak?
Kalau misalkan lagi asik ngobrol plak gitu kan. Nah, itu malah harap dimaklum lah sama saya juga kan, karena nggak termasuk pada kekerasan gitu, itu mah cuma bersanda doang. Nah, selagi di bawah batas normal mah nggak apa-apa lah gitu. Nah, ini mah kalau misalkan udah terjadi memar, sobek atau apa, nah itu masuk kekerasan fisik. Yang kedua, kekerasan psikis. Nah, kalau psikis yang dirasakan oleh masing-masing, bisa dari suami, bisa dari istri. Nah, tadi juga kekerasan fisik itu bisa dari suami ke istri, begitupun istri bisa ke suami. Hati-hati, bukan hanya kekerasan fisik itu bukan dari suami ke istri, tapi ada juga istri ke suami. Begitupun kekerasan psikis, karena kekerasan psikis yang akan dirasa oleh hati dan mental. Mental bisa terganggu bukan hanya orang dewasa, bukan hanya anak muda, tapi dewasa pun pasti. Minimal masuk RSJ, maksimal lempangan di sentul Citerep, bawa rongsokan, baju compang-camping. Nah itu kebanyakannya kalau nggak gila masalah duit, masalah rumah tangga. Nah itu makanya hindari. Dan unsur pidananya pun sama karena kekerasan fisik ataupun psikis pidananya sama, 15 tahun sama 500 juta. Udah bisa dipahami ya, untuk kekerasan psikis kenanya ke mental dan hati. Yang ketiga, kekerasan seksual. Nah, kalau menggarisbawahi kekerasan seksual, kalau saya sih ke yang sebelumnya, kalau yang Bimin ya lebih menerapkannya gini, mainnya jangan sampai barbar lah gitu, slow aja, nikmatin gitu, ritmenya jangan terlalu inilah gitu, karena imbas juga kekerasan psikis kekerasan seksual gitu. Karena apabila seorang suami ataupun seorang istri mengalami kekerasan seksual, itu bisa dilaporkan ke polisian. Makanya kalau misalkan lagi main ulah gerasa-gerusuk, selalu baik, nikmatin gitu. Kayak mun tarik teuing lamun kanyarian mesti dilaporkan. Gitu. Itu makanya kalaupun misalkan mau cari referensi, jangan lihat video. Jangan lihat video di luar. Bukan di luar, di mana yang sekarang tuh yang sering muncul tuh di Thread. Kalau yang tahu mas, saya tahu dari teman, bukan saya nyari di Thread gitu. Nah bukan, tapi dalam hukum Islam pun udah tertera di kitab Qurratul Uyun. Nah kalau mau cari di search di Google, PDF terjemah Qurratul Uyun, itu dari mulai mata melek sampai mata merem dijelasin semua di sana. Cara melakukan hubungan badan suami istri yang baik dan benar menurut syariat Islam. Baca terjemahnya. Pokoknya mau bikin anak laki-laki seperti apa ada, mau bikin anak perempuan gayanya seperti apa ada. Termasuk saya udah nerapin, anak saya pengen laki-laki, anak pertama lahir laki-laki, saya nerapinnya di kitab Qurratul Uyun. Ada tuh. Itu buat referensi rumah tangga selain dari buku ini, selain dari ini. Kalau ini kan doa nih ya, tuh doa apa tuh? Doa bersetubuh, doa keluar. Nah ini mah kan hanya doa, itu mah praktek diserap gitu. Maka kalau mau referensi seperti itu, makanya hindari kekerasan seksual. Yang terakhir, penelantaran. Nah, masuk kepada aspek dari kekerasan dalam rumah tangga itu adalah penelantaran. Bisa dilakukan oleh suami kepada istrinya, begitupun sebaliknya. Makanya kalian harus menghindari yang namanya pelantaran. Batasnya seperti apa kalau masalah pelantaran? Dilantarkan itu biasanya 6 bulan dilantarkan, bisa diajukan ke pengadilan agama. 6 bulan dilantarkan. Zaman ayeuna mah tong baru dilantarkan 6 bulan. Semenit aja dicuekin kan ngambek. Nanyain, biasa ceria, biasa ngobrol hahihi,
didiamin semenit pasti nanya, kenapa sih diem. Nah, anak sekarang tuh bagus gitu, jadi atmosfer perhatiannya itu lebih kuat, lebih pengen dimanjain. Kalau kalau ceweknya mah, kalau suaminya pengen dilayanin lah gitu. 1 menit aja udah nanyain, apalagi 6 bulan gitu. Dan pelantaran pun dilantarkan bukan hanya sekedar masalah materi, tapi perhatian. Saya punya contoh. Kalau saya sebelum masuk ke KUA itu saya di lawyer, pengacara lah di Cibinong. Bukan kebanyakan sih, saya yang ada yang unik tuh yang satu. Saya pernah nanganin, saya dari pihak istri, dari klien saya istrinya. Curhat ke saya, Pak Tip, saya mau ngajuin cerai ini. Oke, udah bulat, udah. Alasannya apa? Alasan saya ngajuin cerai karena suami saya sering main Mobile Legend. Bener nih, gak ada nih sebelumnya, saya belum pernah nanganin yang alasannya main Mobile Legend. Suami kerja suami dari pagi sampai sore pulang. Ada di rumah, ada. Malam ada di rumah. Nongkrong nggak? Nongkrong jarang sih, dia seringnya di rumah. Perhatian? Perhatian paling kalau misalkan maunya doang. Kalau misalkan mau makan atau apa perhatian gitu. Terus kenapa alasannya bulat pengen ngajuin karena alasannya main Mobile Legend? Sering teuing, Pak. Orang kan di rumah kan satu atap 24 jam. Saya pengennya ngobrol, komunikasi, ada apa gitu ya, mah Mobile Legend gitu, main game gitu terus gitu. Nah, hati-hati. Suatu sedikit alasan apapun bisa diajukan. Ngajukanlah ke pengadilan, sidang. Suaminya datang, suaminya nggak mau cerai. Tapi alasan kuat istri, suami ngaku bahasanya saya sering main Mobile Legend. Jadi cerai. Padahal alasannya bukan KDRT, bukan penelantaran, bukan jarang ngasih nafkah, main Mobile Legend. Istri di rumah dicuekin, mau apa suami perhatian tuh kalau ada maunya doang gitu. Terus saya tugasnya apa di rumah ini kalau gak ada perhatian, kalau gak ada komunikasi? Makanya yang namanya hubungan rumah tangga itu 80% ngobrol. Ingat, 80% ngobrol. Makanya kebiasaan yang sering dilakukan sebelumnya yang merasa risih pasangan kita, kurangin. Misalkan hobi mancing ya, bahwa lama kuat tapi 12 jam, kurangan kayak 1 jam gitu. Saya juga gitu, saya hobi main sepeda. Lamun ayeuna sepedahana sok ti segisuk nepi ka beurang. Saya kurangin, mun sepedaan sajam keliling komplek wungkul bola mah bisa nepi ka puncak. Gitu. Karena emang takutnya istri saya jadi risih gitu, man sepeda wae cinta urang teh dimainkeun. Nah, gitu. Jadi karakteristik apapun yang bernuansa negatif, setidaknya kalau tidak bisa dihindarin, kurangin. Karena takut nanti merembet ke aspek KDRT ataupun aspek yang menimbulkan terjadinya perceraian. Makanya dalam hubungan rumah tangga itu suami sebagai atap, istri sebagai pondasi. Karena kekuatan seorang suami ada di doa istri, ada di kasih sayang istri. Sok bayangkeun ayeuna. Suatu bangunan lamun atap kumaha? Kepanasan, kehujanan. Kalau misalkan bangunan tidak ada pondasi, ngeroboh. Atap doang kenteng dia. Ari handapna tidak bawahnya enggak ada pondasi. Makanya dalam rumah tangga itu saling menutupi dan saling melindungi, saling melengkapi antara atap dan pondasi gitu. Mau isi rumahnya mah bebas, mau ada rumah, mau isinya mau ada 4 anak, mau 5 anak, mau ada TV, mau ada kulkas, mau ada mobil Pajero atau motor cross atau apa, yang penting pondasi dan atapnya kuat.
gitu. Mohon maaf nih, saya bukan ceramah di sini, tapi saya sharing lah, karena saya umurnya nggak tua-tua banget gitu. Jadi intinya saya memberikan saran dan motivasi supaya kalian tidak salah langkah dan tidak terjerumus ke pengadilan agama Cibinong gitu. Janganlah, pokoknya kalian pergunakan buku nikah itu untuk administrasi di Dukcapil sama mau ibadah haji atau umroh. Catat ya, buku nikah kalian jangan digadekeun. Pakai untuk di Dukcapil, umroh dan haji, jangan dipakai ke pengadilan. Paham ya? Intinya seperti itu. Mohon maaf atas perkataan saya yang kurang baik. Yang bagusnya dari Allah SWT, yang kurang dari saya. Bila ibu saya bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.